Dulu, lanjut dulu. Oke ya, paham ya? Nah, begitu juga Yesus. Sesuai definisi yang kau bilang, berarti benar. Yesus Tuhan. Dia tahu berapa kilometer ke depan. Padahal zaman itu kan banyak pohon. Tidak bisa ditembus mata, tapi dia tahu, bukan seperti sekarang. Ada jalan aspal, ada satelit. Nah, akan begitu. Kalau masalah itu Tuhan kami lebih hebat. Ketika dibawa iblis ke atas bukit, maka iblis menunjukkan seluruh bumi ini. Maka Yesus melihat seluruh bumi. Kenapa dia bisa melihat seluruh bumi? Karena mereka itu maha hadir. Maka seluruh bumi bisa dilihatnya ya. Tapi kita bukan berbicara itu lagi. Intinya, atur 6 yang kau bilang itu bukan ucapan Muhammad. Itu firman Allah. Jadi jangan kau bilang Muhammad lebih hebat ya. Muhammad nggak bisa melihat jauh, membaca pun nggak bisa. Yesus bisa menulis, bisa membaca. Kalau banding-bandingan. Kemudian kau bilang Matius 5 ayat 18. Yesus memang tidak pernah menghapus hukum Taurat karena dia orang Yahudi. Tapi ada nggak Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku kepada para goyim? Ada nggak? Atau hukum Taurat berlaku kepada orang di luar Yahudi? Ada nggak? Kan tidak ada. Kenapa Yesus mengatakan? Karena dia orang Yahudi. Nah, maka dari itu dengan apa umat manusia mau diselamatkan? Tidak ada. Yang selamat itu hanya Yahudi. Makanya Yesus disalibkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan apa? Salib itulah pengganti hukum Taurat itu semua. Karena kami bukan orang Yahudi. Mana bisa orang Arab menggunakan hukum Taurat? Kamu pandai-pandian loh. Ya. Kamu bilang, wah Islam menggunakan hukum Taurat. Mana ada? Saya pernah berdiskusi sama Zulkifli, katanya Islam tidak pakai hukum Taurat lagi. Sampai nangis-nangis, dia terkencing-kencing. Berarti kalian bisa membunuh, bilang. Bisa mencuri. Nah, kami tidak pakai hukum Taurat, tapi pakai hukum kasih. Hukum kasih itu bagaimana? Sebenarnya pewejawantahan dari hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kami mencuri artinya kami tidak mengasihi sama manusia. Kalau kami membunuh artinya kami tidak mengasihi sama manusia. Kalau kami berzina artinya kami tidak mengasihi sama manusia. Kalau kami menghujat Tuhan artinya kami tidak mengasihi Tuhan. Itulah hukum yang kami pegang. Silakan. Baik. Baik, Bang Rudi. Kata Bang Rudi yang saya akan tanggapi pertama, atur kan itu perkataan Tuhan. Ya, di sini saya terima kasih Bang Rudi mengatakan bahwa Al-Qur'an itu perkataan Tuhan semesta alam. Dan Bang Rudi membenarkan. Ya, jadi nggak apa-apa gitu. Saya berterima kasih malah untuk hal itu gitu ya. Lalu Bang Rudi mau membanding dengan Nabi kami. Ya, itu bukan perkataan Nabi kata Bang Rudi, tapi itu perkataan Tuhan yang puluhan kilo. Dia pasti tahu. Baik Bang Rudi, kalau mau membanding Yesus dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mau tanya deh, Bang Rudi, apakah ada Yesus mengatakan hari sekian jam sekian kiamat akan terjadi? Sedangkan Nabi kami ya di dalam hadisnya Nabi kami mengatakan kiamat terjadi di hari Jumat. Kok lebih tahu Nabi kami gitu loh daripada Yesus yang Anda tuhankan. Kalau Yesus tahu kapan kiamat, tolong disebutkan. Datanya itu di mana di Bible? Apakah di Matius? Apakah di Markus? Apakah di Yohanes? Ada. Yesus mengatakan kiamat terjadi di hari Minggu. Ibaratnya kayak gitu. Itu poin yang pertama yang saya tanggapi kepada Bang Rudi. Nah, Bang Rudi juga lupa kayaknya bahwa Yesus itu diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel, dari umat Israel, bukan umat Kristen, Bang Rudi. Jadi hal wajar kalau Yesus mengatakan hukum Taurat itu tidak akan dihapuskan selama langit dan bumi masih ada. Karena dia diutus hanya umat Israel, untuk umat Israel. Di mana pernah Yesus mengatakan bahwa aku diutus untuk Kristen di muka bumi? Tolong sebutkan datanya. Ya, Bang Rudi, dua hal yang perlu Bang Rudi tahu. Nah, jadi untuk masalah Tuhan memerlukan, poin yang ketiga Bang Rudi ya, ini penjelasan Bang Rudi nggak masuk akal gitu loh.
Tuhan itu kan kita tahu maha kuasa, nggak memerlukan sesuatu gitu loh. Ngapain kita menuhankan Tuhan yang tidak mampu untuk membuat sesuatu? Contoh ketika Yesus mengutuk pohon ara, apakah dia nggak paham gitu loh? Itu belum musimnya. Kan lucu Bang Rudi. Coba Bang Rudi dijelaskan hal ini secara terperinci ya gitu ya. Ini Bang Rudi jujur ya, saya makin nggak paham dengan penjelasan Bang Rudi 3 hal ini. Coba saya nangkap terus ya, saya dengarkan terus di sini. Oke, terima kasih. Saya memang mengatakan surah At-Tur itu sesuai iman Islam. Itu firman Tuhan. Tidak mungkin saya bilang sesuai firman saya, sesuai iman saya. Kalau iman saya Al-Quran itu bukan kitab suci loh. Tidak mungkin saya bilang begitu. Tentu saya ikuti alurmu karena kau mengatakan Nabi Muhammad tahu puluhan ribuan kilometer. Ternyata faktanya Muhammad nggak tahu, yang tahu Allah. Allah itu adalah Tuhannya Muhammad. Kan aku bilang, kok kamu sepertinya butuh sekali pengakuan dari saya, maka selalu berterima kasih. Itu standar. Kan itu Tuhan Islam. Tentu itu saya bilang firman Tuhan. Masa saya bilang, oh itu bukan firman Tuhan Islam. Kan lawak, itu apa namanya ya. Terus kamu bilang menurut Nabi Muhammad kiamat hari Jumat. 2 hari lagi hari Jumat. Kutunggu. Kalau benar kiamat nanti hari Jumat ini, bersedia aku menyerahkan nyawaku kepada kalian semua. Kita buktikan, benar gak hari Jumat ini, atau hanya omong kosong, atau hanya dongeng-dongeng. Paham ya? Oke. Dan hari Jumat sudah berlalu. Ribuan kali hari Jumat sudah berlalu. Kok nggak kiamat-kiamat? Kan jadi lawak-lawak kita nih. Ya. Baru kau katakan domba, Yesus datang untuk mencari domba yang tersesat dari Bani Israel. Betul. Tahu nggak arti Israel? Sama dengan kalian mengatakan, tahu nggak arti Islam? Tahu nggak arti Muslim? Ya arti Israel juga kami harus kasih tahu kalian. Di Kejadian 32 kan dijelaskan apa arti Israel. Namamu tidak disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Karena engkau bergumul dengan manusia, Tuhan, bergumul dengan Tuhan, dan bergumul dengan manusia, dan kau jadi menang. Maka kami ini adalah umat-umat yang bergumul. Pergumulan kami ini hanya 2. Bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan manusia. Titik. Itulah maknanya Israel. Sudah. Kecuali Yesus mengatakan, aku datang kepada domba-domba dari bangsa Yahudi. Yahudi artinya keturunan Yehuda. Maka kami enggak termasuk di dalamnya. Tapi karena bicara Israel, arti Israel itu adalah bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan manusia. Maka kami masuk di dalamnya. Bedakan itu. Sudah. Kemudian kau bilang, Tuhan, mengapa Tuhan butuh sesuatu? Ya, Yesus kan butuh sesuatu untuk mengajarkan kepada manusia-manusia pengikut Yesus bahwa nanti para pengikutku harus menunggangi keledai-keledai ini untuk masuk ke Yerusalem. Dibawalah betinanya dan anaknya. Maka dari itu sampai kiamat nanti pengikut Yesus akan menunggangi keledai-keledai liar itu, pengikut si Ismail. Apakah terbukti sekarang? Terbukti. Arab Saudi bertekuk lutut sama Amerika. Kalau nggak ada Amerika, dihajar itu sama Houthi, dihajar sama ISIS. Nah itu biar kau paham. Kemudian pohon ara itu, baca ayat itu baik-baik. Dalam kondisi lapar, Yesus datang ke pohon ara. Ternyata pohon ara ini tidak berbuah. Yesus ini memberi pengajaran dengan perumpamaan. Apa makna sesungguhnya? Ketika Tuhan nanti datang kan ada 9 buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Ketika Yesus nanti datang pada hari akhir kan nggak diberitahukan. Kedatangan Yesus itu seperti orang lapar. Orang lapar kalau datang ke satu tempat, katakanlah warung, tak ada makanan, kan marah dia. Apa-apaan kalian ini jual, tidak ada jualan. Demikian juga Yesus mencontohkan. Ketika nanti hari itu datang,
Yesus datang ke situ kepada kami manusia. Kami nggak bisa berkata, Tuhan, kok cepat kali kau datang Tuhan? Kan belum musim berbuah Tuhan. Nggak boleh. Sama seperti orang lapar, dia nggak mau tahu mana makanannya, mana buahnya. Maka dikutuklah pohon ara itu. Begitu juga nanti Yesus datang. Karena kami tidak berbuah, maka kami dikutuk masuk neraka. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kamu harus tetap berbuah. Ya kami harus tetap berjaga-jagalah. Maka kami senantiasa berjaga-jaga. Itulah maksudnya itu. Terima kasih. Lanjut. Oke. Jadi di sini yang saya tidak ketemu jawabannya menurut Bang Rudi dari penjelasan Bang Rudi ya. Pertama, tidak ada pernyataan Yesus itu untuk Kristen. Itu belum dijawab Bang Rudi. Apakah Bang Rudi lupa atau apa, saya nggak tahu. Mungkin Bang Rudi bisa jawab setelah ini. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia diutus untuk Kristen. Kita tahu Israel, Bang Rudi. Israel itu ingat ya Bang Rudi ya, anaknya bukan cuma 1 tapi 12. Ya, Nabi Yakub itu nama lainnya Israel karena tadi bergulat sama Tuhan lalu dia menang. Nah, di situ dia dikatakan Israel namanya. Nama Israel ini menurunkan 12 suku Bang Rudi, bukan cuma Yehuda. Ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, ada Zebulon, kan kayak gitu sampai 12 orang. Sampai suku Benjamin gitu. Nah, bukan cuma Yehuda saja. Jadi yang di sini yang saya minta kepada Anda gitu Bang Rudi ya, di mana Yesus menyatakan bahwa dia diutus untuk umat Kristen. Itu hal yang pertama. Yang kedua, 10 hukum Taurat bisa saya jelaskan di Al-Quran Bang Rudi, tapi dengan surat yang berbeda dan ayat yang berbeda. Contoh di Quran surah An-Nisa, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Contoh seperti itu, dilarang mencuri, terus jangan membunuh, juga ada di Al-Quran kami, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Jangan membunuh gitu loh. Ada 10 hukum Taurat di Al-Quran kami dengan ayat berbeda, dengan surah yang berbeda gitu loh. Saya bisa jabarkan itu tapi terlalu lama. Nah, itu tanggapan saya tentang masalah Bang Rudi mengatakan bahwa 10 hukum Taurat tidak ada di Al-Quran. Itu bullshit Bang Rudi. Ada semuanya hukum Taurat itu di Al-Quran gitu ya. Itu yang perlu Bang Rudi catat. Terus untuk masalah Yesus ya, Bang Rudi mengatakan 2 hari lagi katanya hari Jumat. Lah, menurut iman Kristen, kiamat itu terjadi ketika Yesus turun kedua kalinya. Kan kayak gitu. Mana sekarang Yesus turun? Artinya belum terjadi kiamat sekarang ini Bang Rudi. Mau Jumat ini, mau Jumat depan, kalau selama Yesus belum turun, belum terjadi kiamat. Ngapain Bang Rudi nunggu kiamat 2 hari lagi? Kalau kiamat 2 hari lagi, pasti Bang Rudi sudah tobat gitu loh. Gak bakal lah. Nabi kami, kiamat itu hari Jumat, menurut Yesus hari apa gitu loh. Itu yang saya tanyakan ke Bang Rudi. Kalau Anda menuhankan sesuatu ya, sesuatu yang Anda tuhankan itu harus mengetahui segalanya, karena Tuhan itu maha tahu. Tapi kalau Yesus bisa nggak tahu seperti itu, Anda tuhankan, terus dia memerlukan gitu ya, terus dia kalah gulat sama Israel. Ini Tuhan macam apa gitu loh Bang Rudi. Itu yang saya maksud gitu loh. Coba didengarkan apa yang saya katakan. Coba Anda tanggapi lagi, silakan. Oke, terima kasih. Tat. Al-Quran saja tidak ada menjelaskan hari apa hari kiamat. Berarti kau mau mengatakan Nabi Muhammad lebih hebat daripada Allah SWT. Bukan hanya lebih hebat dari Yesus. Lebih hebat dari Allah SWT. Kau copot ini apaku ini ya, kupingku ini. Kalau bisa kau tunjukkan Allah SWT mengatakan hari kiamat hari Jumat. Nggak ada. Kau membongkar bahwa Muhammad lebih hebat dari Allah SWT. Nggak perlu kujelaskan. Tapi faktanya Jumat yang mana? Jumat itu tak bertepi.
Maka lebih masuk akal kalau dari Kristen Yesus datang nanti kedua kalinya itu baru kiamat. Kapan? Ya tunggu aja Yesus datang. Lah kalian 1000 kali orang menunggu hari Jumat, tidak ada datang-datang. Besok Jumat lagi 2 hari lagi tidak datang. Besok minggu depan Jumat tidak datang juga. Tapi kalau Yesus, tunggu aja Yesus datang. Mudah-mudahan kau masih hidup sampai Yesus datang kedua kali. Kan lebih masuk akal. Ya. Kemudian Yesus itu tidak pernah berkata untuk Kristen. Yesus berkata kok bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mendengar suara daripada domba-dombanya, domba-dombanya pun mengenal suaranya. Gembala itu apa artinya? Itu adalah orang yang digembalakannya. Siapa yang digembalakan Yesus? Orang yang mengakui dia atau yang mengikut dia. Salah satunya Kristen. Memang Yesus tidak bilang Kristen, tapi dia bilang domba. Lah Islam mau nggak mengaku domba? Kan enggak. Kalau kami mengaku domba, maka pengembala kami Yesus. Domba di situ pun artinya perumpamaan. Karena domba ini adalah binatang yang bersih, tidak mau dia masuk ke lumpur. Sesudah itu dia adalah binatang yang penurut, dia bisa mendengar suara gembalanya. Dan dia adalah hewan pengembalaan terbesar pada saat itu. Paham ya? Maka selalu dibuatlah kalimat domba. Kemudian Islam mengenal 10 hukum Taurat. Kalau kau mengenal 10 hukum Taurat, kau tidak akan ke surga. Kalau kau mengenal hukum Taurat, kalau Islam mengenal hukum Taurat, maka penebusan dosamu harus dengan berkorban hewan. Sementara korban yang kalian lakukan tiap tahun, itu apakah mau kau akui? Itu pengorbanan penebusan dosa? Kan tidak. Kalau Yahudi itu penebusan dosa mereka. Karena apa mereka melakukan? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Dan kalau kau bilang ikut hukum Taurat, maka yang paling berdosa itu nabimu. Hukum Taurat mengatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Tahu nggak artinya? Kita mengingini istri orang lain. Jangan mengingini rumah setaramu, baik istrinya, budaknya, atau siapapun yang berada di tempat kediamannya. Budak aja nggak boleh kita ingini. Siapapun yang berada di tempat kediamannya nggak bisa. Tega nggak kau? Nggak tega. Jangan membunuh. Nabi melakukan pembunuhan, kan karena perang. Kau bilang, ada itu disuruh mencongkel mata orang, terus dibunuh gara-gara dia minum kencing onta dan sehat, dibunuhnya peternak onta itu. Kan banyak. Jangan mencuri, jangan merampok, sama itu mencuri. Jangan bersaksi dusta, bertakia nggak boleh. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Sembah itu artinya sujud dan berbakti kepadanya. Kalau kami memang ada patung, tapi kami tidak menyembah dan tidak berbakti. Sudah pernah kau lihat aku ludahi kan? Kalau kalian kepada mana kalian sujud? Bagi hukum Taurat kau sujud itu menyembah. Dan kau berbakti kan? Kau sampai datang ke sana, setiap 5 waktu kau ikuti ke arah sana. Kalau kau ikut hukum Taurat ya, makanya kalian gak ikut hidup di hukum Taurat, tapi hidup di bawah hukum Allah SWT. Karena Allah SWT itu bukanlah Allahnya Musa. Musa di dalam Al-Quran berbeda dengan Musa di dalam Bible. Musa di dalam Al-Quran tidak pernah diangkat menjadi Tuhan. Musa di dalam Bible diangkat menjadi Tuhan. Kalau sampai kau akui itu, berarti ada yang setara dengan Tuhanmu, yakni Musa. Kan tidak terima kok kan? Karena surah 7 mengatakan demikian. Sorry, bukan surah 7, Al-Ikhlas ayat 1-5 yang tidak ada yang setara dengan dia. Pahami dulu itu. Terus yang terakhir, Yesus turun kedua kali. Sudah semua aku jawab ya. Mengenai kau puas tidak puas itu urusanmu, penting aku jawab. Ada lagi silakan. Oke, masih ada waktu ya Bang Umar ya. Kayaknya kalau sama Bang Rudi ini saya pasti panjang gitu lah, panjang Ya, urusannya. Kalau sudah sama lama Bang kita Rudi nggak ini. berdiskusi. Sudah lama kita Iya, nggak diskusi nggak masalahnya. apa-apa. Ya. Bagus lah kita ketemu lagi gitu loh. Ya, Ya. gini Bang Rudi,
Kalau untuk masalah mengingini ya, itu juga ada benang merahnya di dalam Al-Quran. Kenapa hukum Taurat itu diabadikan di dalam Al-Quran? Karena sesuai perkataan Yesus, selama langit dan bumi ini ada, ya, hukum Taurat itu tidak dapat dihapuskan. Itu Al-Quran mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, Bang Rudi. Makanya saya cari perbandingan ke Bang Rudi, di mana di Perjanjian Baru itu menerapkan 10 hukum Taurat. Nggak ada, Bang Rudi, nggak ada gitu ya. Kalau 10 hukum Taurat di dalam Al-Quran saya bisa jabarkan ayatnya, tapi panjang gitu ya, panjang. Contoh, jangan mengingini milik sesama gitu, itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Jangan menyembah berhala, ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 dan 93. Terus jangan mencuri, ada juga di dalam Quran surah Al-Maidah. Terus jangan membunuh, itu juga ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Terus kuduskan hari Sabat juga ada di dalam Quran. Di dalam Quran surah Al-Jumu'ah, di dalam Quran surah Az-Zumar. Terus apalagi hal yang lainnya? Jangan mengingini harta sesama. Itu juga ada, Bang Rudi. Jangan berbohong. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Jangan berdusta, jangan berbohong. Ada juga itu ayatnya, bisa saya jabarkan semuanya, Bang Rudi. Lalu di Perjanjian Baru di 2 Efesus 15, Paulus mengatakan semua hukum Taurat itu telah dibatalkan. Lalu kita mau hidup di bawah hukum Tuhan atau di bawah hukum manusia? Itu perbandingannya, Bang Rudi. Ya, contoh kata Bang Rudi, di hukum Taurat itu berkurban ada. Di tempat kami pun ada kurban. Yang jelas kami laksanakan. Yang dikorbankan Bang Rudi apa di dalam kekristenan? Mengorbankan Tuhan gitu untuk menebus dosa-dosa. Apakah ada di ajaran Yahudi mengorbankan seorang manusia atau mengorbankan Tuhan untuk menebus dosanya? Nggak ada, Bang Rudi. Nggak pernah saya temukan di literasi Yahudi. Nggak pernah ada, baik di Midras ataupun di Perjanjian Lama ataupun di kitab lainnya milik Yahudi. Nggak ada mereka mengorbankan Tuhan atau mengorbankan manusia untuk menebus dosa. Nggak ada. Itu satu poin yang perlu Bang Rudi catat gitu loh. Yang kedua, Bang Rudi nggak ada jawabannya. Yesus ya nggak tahu hari kiamat itu kapan gitu loh. Kalau berbanding dengan Nabi kami yang mengatakan hari Jumat, Nabi kami lebih mengetahui daripada Yesus jadinya. Kan kocak gitu loh. Kocak itu, Bang Rudi. Anda menuhankan manusia yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Sebagaimana senada yang dikatakan oleh Yesus, menghakimi saja dia nggak tahu apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Kan kayak gitu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa gitu loh, Bang Rudi. Jadi untuk pembahasan ini saya rasa tanggapan saya cuma sedikit gitu loh, Bang Rudi. Saya hanya minta contoh dan data. Ketika Nabi kami tahu hari Jumat, hari kiamat gitu ya. Terus apakah Yesus tahu? Itu aja data perbandingan yang saya minta ke Bang Rudi. Kalau untuk masalah hari kiamat di dalam Al-Quran kata Bang Rudi, Nabi kami lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Rudi, Anda sudah mengakui di depan ya, di depan bahwa Al-Quran itu adalah Tuhan yang berkata, bukan Nabi kami gitu loh. Di dalam Al-Quran kami dikatakan, mereka bertanya tentang hari kiamat, katakanlah hari kiamat itu milik urusan Allah gitu. Jadi Nabi kami hanya menjelaskan tanda-tandanya. Salah satu tandanya adalah terjadinya di hari Jumat. Setidaknya Bang Rudi, Yesus menjelaskan tandanya di hari apa. Jadi itu perbandingan yang sama yang saya minta gitu loh. Bukan Bang Rudi memframing, oh Nabi Muhammad berarti lebih hebat daripada Tuhannya, lebih hebat daripada Allah. Bukan kayak gitu, Bang Rudi. Ngawur itu namanya. Jadi by data saja di Bible, menurut Bible seperti apa? Apakah ada Yesus mengatakan bahwa kiamat hari ini terjadi? Terus apakah Yesus ada mengatakan dia diutus untuk umat Kristen secara tekstual gitu loh. Kalau Yesus bukan untuk Kristen, hanya untuk domba-domba dari Bani Israel, lalu akar ajaran kalian ini dari mana?
Itu aja Bang Rudi. Sebenarnya simpel kalau Bang Rudi jawabnya nggak muter-muter gitu loh. Coba Anda tanggapi. Oke. Terima kasih Tat. Tat. Bangga pula kau dibilang Muhammad melebihi Allah SWT. Aduh. Tat. Allah SWT aja tidak berani menyebut nama, tidak ada menyebut hari. Kok Muhammad bisa menyebut hari, pengetahuan dari mana itu? Al-Quran saja nggak ada menyebut hari. Berarti Muhammad ini melebihi Allah. Yesus memang tidak ada dibilangnya hari apa, tapi Yesus memberi ciri. Seperti ketika zaman Nabi Nuh. Begitulah nanti kedatangan anak manusia. Mereka makan, minum, kawin, mawin. Tiba-tiba datang. Ya kau cari tahu saja hari apa zaman Nabi Nuh itu dulu terjadi. Kan gitu. Nah, kalau banding-banding mengetahui hari kiamat kapan? Apa yang diucapkan Nabi Muhammad gak ada terbukti. Sudah 1000 kali Jumat. Gak ada juga kiamat-kiamat, Tat. Masih kau percaya itu, Tat? Lebih bagus kau percaya ya aku, Tat. Aku bilang hari Kamis tanggal 14, aku kasih tanggal. Bulan 2, aku kasih bulan. Jam 10 pagi, ku kasih jamnya lagi, Tat. Kenapa kau nggak percaya sama aku aja lengkap? Hari, tanggal, bulan, jam. 4 ku kasih ciri-cirinya, Tat. Kalau Muhammad, Tat, hanya 1. Kok nggak aku aja kau percayai? Kan begitu lagi, Tat. Ya. Maka dari itu, Tat, kalau hanya bilang Jumat, semua orang bisa bilang aku melebihi Kamis tanggal 14 bulan 2 jam 10 pagi. Dan perlu kau ketahui, Tat, bumi itu nggak datar. Maka ketika kau bilang hari Jumat itu hari kiamat, menurutmu kiamat serentak nggak seluruh dunia ini? Kan serentak. Maka mana yang dapat hari Jumat duluan, itulah yang kiamat. Contoh, Indonesia lebih dahulu dari Amerika. Kiamatlah hari Jumat di besok ini di Indonesia. Amerika itu belum Jumat, masih Kamis. Berarti kiamat sudah berlalu. Kiamat kan tidak ada dibilang berulang-ulang. Sekali aja dong kiamat. Datanglah kiamat hari Jumat. Dicek mana daerah yang hari Jumatnya ada. Ternyata di Indonesia misalnya. Maka datang Tuhan mengazab hari Jumat itu Indonesia aja. Semua orang Indonesia diadili. Amerika masih tidur nyenyak. Pas besoknya pagi Amerika bangun, wah sudah tidak ada Indonesia. Sudah dibawa ke neraka atau ke surga, dia dihakimi. Kan tidak masuk akal kalau kau bicara hari, Tat. Ya. Kemudian kau bilang di Al-Quran ada 10 hukum Taurat. Enggak ada, Tat. Yang ada itu, Tat, kau baca Bible apa itu hukum Taurat, baru kau kais-kais. Oh, ini ada di ayat ini ada di ayat ini, kan begitu, Tat. Sekarang ku artikan sama kau hukum Taurat, ya. Kau baca Ulangan 5 mulai ayat 6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pertanyaanku, bangsa Arab, apakah keturunan dari perbudakan di Mesir? Kan tidak. Terus kok mengaku-ngaku kalian keturunan dari perbudakan? Sudah. Apa dibilangnya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, sudah. Oke, kau anggap di hadapan kami tidak ada Allah lain. Memang iya, karena agamamu Tuhannya Allah SWT. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Tat, kau sujud menyembah kepada siapa, Tat? Kalau kau sholat ke arah mana kau sujud? Ini maksudnya jangan sujud menyembah. Berarti kau melanggar. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kau kan beribadah kepadanya, itu namanya. Sudah. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu.
Masa kau lebih sujud kepada sana? Oh, itu hanya arah, kau bilang. Bagi kau itu arah. Bagi ayat ini kalau kau ikut hukum Taurat, itu enggak bisa kau buat taat. Enggak ada dibilang sini kecuali arah, enggak ada. Ya. Yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada kedua dan ketiga, keempat dan orang yang membenci aku. Dosa waris. Kau mengakui dosa waris kan? Tidak. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada orang, yaitu mereka yang masih aku, yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Kau sebutkan dengan sembarangan kan? Bahkan kalau terkejut, Masya Allah. Wah, kayak gitu. Itu nggak bisa, taat hukum Taurat nggak bisa kau sebut sembarangan. Di jalan-jalan, misalnya kaget dia kan, atau misalnya Allahu Akbar gitu, nggak bisa sembarangan taat. Artinya kau sudah melanggar. Orang Yahudi tidak mau mengatakan YHWH itu sembarangan, nggak bisa. Sudah. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Baru berikutnya, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Memang kau hari Sabat. Kalau kau hari Sabat taat, kau tidak melaksanakannya, nanti kau dikutuk jadi kera. Surah 2 ayat 60, surah 5 ayat 65. Mana ada kau melakukan Sabat? Yang kau lakukan adalah Jumat. Jumat itu bukan Sabat. Kalau menurut hukum kalian, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ada enggak di kalian penciptaan itu 6 hari? Kan tidak ada. Kok kau mengaku-ngaku? Tetapi hari ketujuh adalah adil Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Kau hari Jumat melakukan pekerjaan, melakukan. Jadi Sabatmu yang mana? Kau hanya sholat 2 jam dari jam 2 sampai jam 2. Setelah itu kau bekerja. Yahudi nggak boleh taat. Jangan melakukan satu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambanya laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledai saja taat. Tidak bisa melakukan pekerjaan taat. Apalagi kau. Atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang terpakai supaya hambamu laki-laki maupun perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab harus kau ingat bahwa engkau ini dia. Baru yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Oke, kalau ini semua orang. Jangan membunuh. Taat, Nabi membunuh loh taat. Jangan berzina. Nabi bagaimana taat? Jangan mencuri. Nabi bagaimana taat? Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya. Merampok nggak bisa. Itu kan sudah menghasratkan. Menyita barang orang nggak bisa. Atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Bayangkan taat. Mengingini hamba perempuan atau budak nggak bisa taat. Udah. Atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi taat. Di Quran itu nggak ada 10 hukum Taurat. Jujur sajalah. Yang ada di Bible ada 10 hukum Taurat. Kau culik-culik lah, kau cuplik-cuplik lah. Oh ini cocoknya ini ya. Jangan berzina. Penerapan hukumnya kalian nggak tahu. Yesus bagaimana? Apakah dia menghilangkan hukum Taurat? Tidak, malah menggenapi. Kalau dulu kau mendengar berzina itu bersetubuh, Yesus bilang memandang dan menginginkan saja, itu sudah berzina. Paham ya taat? Kemudian dikorbankan, ada enggak ajaran Yahudi? Ya adalah. Yang dikorbankan manusia pertama yang dikorbankan kan Ishak. Kan itu dasarnya pengorbanan. Maka tidak semerta-merta Tuhan langsung, oh Ishak kau tidak jadi dikorbankan. Sudah pulanglah. Nggak bisa taat. Firman Tuhan itu kekal. Dia memerintahkan si Abraham untuk menyembelih anaknya. Maka Tuhan harus menebus anak ini. Jikalau anak ini mau hidup, Tuhan harus menebus. Kalau tidak, dia harus disembelih. Bagaimana cara Tuhan menebus? Dengan domba. Itulah kenapa kami ada penebusan dosa. Pengorbanan anak ada, cuman waktu itu nggak jadi. Sekarang jadi. Dengan Yesus.
Pahami dulu. Nah sekarang kalian berkorban gunanya apa? Kalian nggak tahu. Korban itu bukan untuk dibagi-bagi kepada orang. Korban yang sesungguhnya korban, habis disembelih, dibawa ke atas altar atau atas mezbah, dibakar. Kalau kalian kan enggak, kalian bagi-bagi, makan-makan kalian. Itu udah kekejian di hadapan Tuhan. Dia harus dibakar. Paham ya? Kemudian Tuhan yang urusan apa nih? Tuhan yang benar urusan apa nih? Lupa aku. Oh ya, mengenai hari Jumat itu sudah. Mengenai hari Jumat itu sudah aku jawab ya Tat ya. Ya Tat, silakan terakhir kali Tat. Habis itu kita bubar ya Tat, silakan penutup. Oke. Sebagai penutup sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi. Bang Rudi mengatakan tanggal sekian hari Kamis jam sekian. Kenapa ini pihak Kristen ya malah menyembah Yesus yang nggak tahu hari kiamat? Sembah aja Bang Rudi gitu loh. Karena lebih tahu daripada Yesus. Ya, kata Bang Rudi hari kiamat hari Kamis. Sedangkan Yesus nggak ada datanya. Dia nggak tahu kapan kiamat terjadi. Jamnya nggak tahu. Tapi Bang Rudi tahu. Lebih baik Kristen sekarang nyembah Bang Rudi karena Bang Rudi lebih tahu daripada Yesus gitu ya. Seluruh lebih umat manusia Tat. Bukan hanya Kristen, gitu. Islam juga, Hindu juga, Buddha, Cembaku. Kalau memang itu standarnya. Apa-apa gitu loh. Enggak apa-apa. Karena Ya, kan saya tidak mengimani Bang Rudi ya sebagai Tuhan. Nah, makanya Tat, Kristen juga tidak mengimani aku. Lanjut Tat. Sorry. Terus pernyataan yang tadi gimana? Katanya Iya lebih kan, tahu. hanya untuk menjawab bunyamu Tat, bahwa aku lebih hebat. Cuman dengan kalimat yang halus. Oke. Ya itu aja sih saran saya kepada pihak Kristen gitu ya. Kalau menstandarkan ke umat lain, mereka tidak menyembah Bang Rudi gitu loh. Nah kalau saya banding Bang Rudi dengan Yesus, lebih hebat Bang Rudi daripada Yesus. Yesus nggak tahu kapan hari kiamat terjadi, tapi Bang Rudi tahu. Jadi pihak Kristen lebih baik menyembah Bang Rudi karena Bang Rudi lebih Islam tahu juga daripada Yesus. Islam Nah juga gitu taat. Bang Rudi. Terus yang kedua, poin yang kedua untuk masalah 10 hukum Taurat ya Bang Rudi ya. 10 hukum Taurat, tadi kan saya minta jelaskan apa saja yang dilakukan oleh Kristen. Lalu Anda membalikkannya ke Al-Quran. Kalau saya katakan hukum Taurat itu banyak di Al-Quran, tapi dengan surah yang berbeda dan ayat yang berbeda. Contoh nih, jangan berzina. Di dalam Quran surah Al-Isra ada ya, ada wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi melakukan gitu. Tobat kawan ya. Penghapusan dosa, kata Bang Rudi, penghapusan dosa itu dari manusia yang dikorbankan pertama kali Ishak. Bang Rudi, sejak kapan Yahudi mengorbankan manusia? Ishak itu bukan Yahudi, Abraham bukan Yahudi ya. Yahudi itu keturunan dari Yehuda. Gimana sih Bang Rudi? Ishak bukan Yahudi, Abraham bukan Yahudi. Gimana sih? Itu adalah ya pernyataan Bang Rudi yang gak masuk akal. Yang saya minta dari pengajaran Yahudi. Sejak kapan Yahudi mengorbankan manusia atau mengorbankan Tuhan untuk menebus dosa? Nggak ada juga. Padahal di dalam Yehezkiel itu Yehezkiel 18, dosa tanggung sendiri-sendiri gitu. Nggak ada dosa itu ditebus. Lah terus contoh lain, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di dalam Al-Quran pun juga ada. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama terbaik. Nggak bisa disebut sembarangan nama Tuhan itu, Bang Rudi. Juga ada gitu loh. Itu beberapa cuplikan yang saya tampilkan ke Bang Rudi biar nggak terlalu lama tanggapan saya. Jadi kalau mau membahas 10 hukum Taurat secara perincian gitu ya, secara perincian mungkin di lain waktu saja gitu Bang Rudi. Tapi yang jelas yang saya ketahui di 2 Efesus 15, Paulus itu membatalkan hukum Taurat gitu. Itu yang saya ketahui. Apakah Anda bisa bantah 2 Efesus 15 Paulus membatalkan hukum Taurat? Jadi dari tadi saya tidak menemukan poin jawaban dari Bang Rudi. Di mana datanya Yesus diutus untuk Kristen? Di mana datanya Yesus mengetahui hari kiamat?
Gak tahu juga saya, penjelasan Bang Rudi muter-muter semuanya masalahnya. Terus kenapa Tuhan memerlukan sesuatu padahal Tuhan Maha Kuasa? Kan kayak gitu. Nah, beberapa poin yang saya temukan kepada Bang Rudi, ya poinnya itu sebenarnya kembali lagi kepada diri kita, ya. Coba kita mengimani itu sesuai tekstual apa yang ada di kitab kita. Jangan katanya, oh katanya. Kata Matius, kata Markus, kan kita nggak mengetahui background mereka. Kita harus mengetahui background mereka dulu, baru kita dapat mempercayai tulisan ataupun perkataannya gitu tentang orang yang hidup di zamannya. Bukan sembarangan percayai gitu. Ya dongeng ntar dipercayai Bang Rudi juga gitu loh. Bang Rudi, kalau untuk masalah Allah, Allahnya Musa kan ada di abad sebelum Masehi. Allahnya Nabi Muhammad kan Allah SWT. Terus di hukum Taurat jangan ada Allah yang lain, jangan ada Tuhan yang lain. Itu juga ada Bang Rudi di dalam Al-Quran. Jangan salah Anda, makanya kalau Anda mau kalau saya mau menjelaskan ini banyak Bang Rudi, poin-poinnya itu banyak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan ada Allah lain di hadapan kamu, kata Quran. Ayo. Gimana? Jadi poin di sini Bang Rudi ya, hanya beberapa pertanyaan dari saya sebenarnya. Di Yahudi dosa tidak ada ditebus, tanggung sendiri-sendiri. Tidak ada juga mengorbankan Tuhan untuk doktrin ajarannya, nggak ada. Nah, data yang Anda tunjukkan juga nggak ada kepada saya. Ibaratnya Anda membawa Matius atau apa gitu dari tadi tentang permasalahan hal itu. Terus untuk Yesus apakah mengetahui hari kiamat? Ya di sini saya hanya mengajak berpikir gitu ya, mengajak berpikir. Masa kita menuhankan orang atau manusia yang tidak tahu apa-apa gitu. Itu saja sih sebenarnya. Terus penerapan Taurat di perjanjian baru juga nggak ada datanya. Jadi cukup sekian lah menurut saya Bang Rudi. Mungkin kawan-kawan di bawah bisa menilai sendiri ya yang agama Islam. Tapi mungkin nanti kalau saya ketemu lagi dengan Bang Rudi, mungkin kita bahas 10 hukum Taurat di Al-Quran maupun. Tapi kalau di Bible nggak ada sih, dibatalkan oleh Paulus. Heran juga saya temanya ntar. Ya, cukup itulah Bang Rudi semuanya ya, kawan-kawan semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kosakata yang salah dari saya Bang Rudi ya, atau penyampaian saya yang kurang untuk muslim di bawah gitu ya. Jadi apa yang saya katakan ini, mari kita menyembah Tuhan yang satu. Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Abraham, terus Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Musa, sebagaimana tertera di kitab Bang Rudi. Hai Bani Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa. Di Al-Qur'annya wa ilahukum ilahu wahid. Al-Baqarah 133, mari kita sembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Al-Baqarah 133 ya. Silakan Anda buka gitu. Jadi kembalilah kepada Tuhan yang satu, yang berbeda dengan segala sesuatu, yang tidak pernah jadi manusia ataupun berbuat sandiwara untuk menebus dosa di kemudian harinya. Nggak pernah Tuhan Nabi Musa seperti itu bersandiwara, ataupun Tuhan Abraham, ataupun Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Islam tidak pernah bersandiwara ataupun membuat doktrin penebusan dosa dengan menggantungnya, menyalibnya di tiang salib. Tidak pernah terjadi dan tidak ada nubuatannya juga. Itu bagi saya. Terima kasih Bang Rudi untuk semuanya. Bang Umar sebagai host gitu ya. Mungkin saya akan dengarkan sedikit Bang Rudi sebelum bubar gitu. Terima kasih semuanya. Karena judulnya Rudi menjawab, maka aku jawab terakhir kali, habis itu kita ganti orangnya. Siapa bilang di dalam Islam tidak ada penebusan dosa? Kau baca aja hadis. Bahkan situ Muhammad mengatakan apa? Yahudi itu sebagai penebus dosa. Aduh. Nanti googling ya, itu semua PR kalian. Dan saya tadi mengatakan bukan Ishak itu bukan penebusan dosa. Ishak itu harus disembelih. Maka agar dia tidak mati bagaimana? Diganti dengan anak domba. Paham ya? Tuhan tidak langsung mengatakan, oh jangan kau bunuh dia, udah pulanglah. Nggak bisa, karena firman Tuhan kekal. Kamu harus menyembelih dia. Maka karena dia tidak menjadi sembelih, maka Tuhan harus menyediakan ganti sembelihan dia. Itulah domba. Ya, saya tidak mengatakan itu ajaran
Yahudi, tapi mereka itu adalah nenek moyangnya Yahudi, dan itu diikuti oleh Israel bahkan sampai Yahudi sebelum bait Allah roboh. Mereka masih mengorbankan anak domba atau kambing, lembu segala macam sebagai penebusan dosa. Baca saja perjanjian lama, tetapi bukan untuk dimakan dan dibagi-bagikan, untuk dibakar. Ini kalian nggak paham. Bagaimana kalian mau paham tentang apa hukum Taurat? Terus kau bilang dosa ditanggung sendiri. Dosa itu ada dua, dosa waris dan dosa perbuatan. Dosa waris adalah bahwa kami mewarisi kematian. Kalau di dalam Quran itu surat 7 ayat 25. Adam ketika dicipta tidak ada dikatakan kau mati, nggak ada. Setelah dia memakan buah itu yang dipengaruhi oleh iblis, maka dibilang diusir dia dari sorga. Di bumi engkau hidup, di bumi engkau mati. Sebelumnya kan tidak ada kematian. Maka mati itu adalah sebuah hukuman, dan di bumi engkau dibangkitkan. Pahami dulu ya. Tetapi di ayat yang kubuka tadi sudah jelas, aku akan membalaskan keturunan ketiga dan keempat. Artinya dosa waris perbuatan pun ada jika orang tuanya menyembah berhala. Pahami? Terus kamu mengatakan sembah saja, saya orang Kristen. Saya nggak bilang Kristen. Kalau takaranmu bahwa Tuhan itu harus tahu hari kiamat, maka sayalah Tuhan. Seluruh umat manusia harus menyembah saya. Karena saya berani mengatakan kiamat itu hari Kamis, tanggal 14 bulan 2 jam 10 pagi. Sayalah Tuhan kalian. Kalau takaranmu harus tahu hari kiamat, ada enggak Tuhan-Tuhan yang melebihi saya? Caranya hanya satu, sebutkan tahunnya baru dia melebihi saya. Kalau tidak ada berarti sayalah Tuhan. Kan begitu. Paham ya? Dan kau juga sudah mengakui Muhammad melebihi Allah SWT. Allah SWT tidak tahu kapan kiamat, tidak ada disebutkannya hari, tanggal, bulan, dan tahun. Muhammad bisa menyebutkan hari. Allah hari aja tak disebut. Sembahlah yang mengetahui hari kiamat. Kan itu kau bilang kan? Jangan sembah yang tidak tahu apa-apa ya. Sembahlah yang mengetahui hari kiamat, hari Jumat tuh. Sudah. Kemudian kau mengatakan di dalam Al-Quran ada 10 hukum Taurat. Gak ada di dalam Al-Quran 10 hukum Taurat. Yang ada kau baca di Bible, kau dekat-dekatkan. Paham tak? Kalau ada 10 hukum Taurat di dalam Al-Quran, tidak akan mungkin ada yang namanya mengingini rumah sesamanya, baik budaknya. Tidak akan ada itu. Kalau sampai melanggar, tahu nggak pelanggaran hukum Taurat, zina, dilempari sampai mati. Kan tidak ada pelemparan sampai mati di situ. Aduh, ya. Oke lah, itu saja yang saya bisa jawab sama Pak Yusuf. Besok kita ketemu di tempatku saja. Baik, nanti besok kita bahas 10 hukum Taurat aja gitu ya. Boleh. Jam berapa? Oke. Mungkin ya jam segini lah, cocok lah. Boleh. Oke. Mr. Yusuf, Bang Rudi. malam. Thank you ya. Oke. Yuk. Terima kasih semuanya Bang Umar. Saya izin pamit dulu juga kalau Bang Rudi mau nyambung lagi, karena ya kelamaan juga. Kalau lama-lama kan bosan juga gitu. Oke, saya izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mar, aku minta izin juga, bateraiku sudah low. Ya, oke. Lupa aku tadi mencasnya. Tutup dulu. Ya, tutup dulu, Mar. Oh, aku dulu ya. Oke. Tutup kau lah tuh. Kawan-kawan, begitulah dulu acara hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tapi tidak ada maksud saya untuk menghina, itu lebih kepada perdiskusian ya. Dan kepada Umar, terima kasih sudah menyediakan roomnya ini ya. Jadi akademik. Nah, jadi ketika Bapak mencoba menjelaskan topiknya. Iya, topiknya itu apakah Yesus disalib atau tidak? Itu topiknya. Kan 1 Petrus 4, ya kan? 2 Petrus 2 nomor 4. 2 Petrus 2 nomor 4.
Ingat topiknya apa itu yang di atas? Topik Jangan judul langsung perikop maksudnya. lihat ayat yang di atas dulu, itu bicara tentang apa? Di mana kita bisa lihat bicara tentang apanya? Oh, kamu pakai ayat Alkitab kayak gitu ya tidak tahu juga itu topiknya. Oh, mau oke nggak apa-apa, kita bantu. Topiknya apa? 2 Petrus 2. Nah, kita buka ya. Kita lihat topiknya. Nah, ini yang bagian yang ada judul perikopnya. Ya, itu. Nah, 2 Petrus 2. Nah, ini nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Oke, ya silakan lanjut. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka